Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter, itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Suri. Apa kabarnya Bu Dewi? Alhamdulillah baik Bu Suri. Baik Ibu, saya dengar Ibu Dewi ini nanti pukul 3 mau mengadakan coaching ya Bu ya. Iya benar sekali Bu Suri. Nah, ini kan posisi saya nih sebagai pengamat Ibu. Iya. Menurut Ibu apa sih yang harus saya amati pada diri Ibu nanti selama proses coaching Ibu nanti? Oke. Nah selama proses coaching nanti saya akan mengembangkan kompetensi inti, yaitu present, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan secara aktif nih Bu. Jadi yang ingin saya amati nanti yaitu kompetensi present, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Ibu ya. Iya benar Ibu. Baiklah Bu. Menurut Ibu kompetensi yang mana nih yang sudah Ibu miliki? Sebenarnya saya ini sudah mempersiapkan 3 kompetensi inti nih Bu. Namun saya ini masih agak keraguan nih di dalam membuat suatu pertanyaan yang berbobot itu Bu. Jadi pada dasarnya ini Ibu sudah memiliki ketiganya ya Bu ya. Namun salah satu di antaranya perlu Ibu tingkatkan begitu ya Bu ya. Iya Ibu, benar sekali. Yaitu yang bagian mengajukan pertanyaan berbobotnya. Iya Ibu, dimana saya ini sangat susah sekali gitu Bu dalam membuat suatu pertanyaan yang berbobot ini tadi Bu. Oh jadi Bu Dewi ini merasa itulah yang perlu ditingkatkan ya. Iya benar Ibu. Oke. Baik Bu Dewi, artinya nanti di sini saya akan mengamati saat Ibu melakukan coaching yang akan saya fokuskan lebih dari yang lainnya itu yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu Iya ya. Ibu, iya benar sekali Bu. Ya. Baik, kalau misalkan kita nilai nih Bu dari skala 1 sampai 10, kompetensi Ibu yang mengajukan pertanyaan berbobot itu udah di antara nomor berapa kira-kira? Oke, kalau menurut saya nih ya Bu, ya menurut saya pribadi mungkin karena ini ya termasuk hal baru mungkin dari saya. Dari kalau melihat dari skala 1 sampai 10 ini sepertinya saya ini ada di posisi 5 nih Bu gitu. Oh, jadi menurut Ibu Ibu berada di posisi 5 ya Bu ya? Iya, benar sekali Bu. Iya. Nah, saya ini memang harus tentunya belajar lagi lah ya Bu ya, bagaimana ingin meningkatkan dari level 5 sampai ke atas gitu. Jadi saya ini mohon bantuannya lah gitu kan, atau mohon Ibu tolong amati ketika saya nanti akan melakukan coaching.
Oke. Baik, jadi ini harapan kita ya saat melakukan coaching nanti, Bu Dewi itu ingin di level 5. Sekarang ini Ibu merasa di level 5, setelah melakukan coaching nanti harapannya berada di level berapa kira-kira? Ya, harapan saya tentunya meningkat ya Bu. Iya. Saya ingin meningkat di mungkin di level 6 ataupun level 7 lah gitu. Berarti harapannya nanti levelnya lebih meningkat lagi ya Bu ya? Benar sekali Bu. Menurut Ibu apa yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan yang tadi dari level 5 ke level 6 atau 7 gitu? Iya, tentunya saya akan melakukan ataupun membuat catatan dari pertanyaan-pertanyaan coach kepada coachee. Tentunya akan saya buat dulu, saya konsep dulu supaya nanti saya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan yang akan saya tanyakan nantinya kepada coachee begitu Bu. Berarti nanti Ibu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coachee ya Bu ya? Iya betul, nah itulah yang ingin saya persiapkan dulu terlebih Iya, dahulu iya. Bu gitu. Baik. Nah, menurut Ibu apa ya indikatornya bahwa Ibu sudah ada di level 6 atau 7 tadi? Nah, baik. Nah, jadi indikator yang akan saya lakukan mungkin saya akan membuat pertanyaan yang berbobot tentunya ya Bu. Yang bagaimana nanti pertanyaan-pertanyaan itu dapat menggali suatu permasalahan yang dihadapi oleh si coachee ini, kemudian dia juga akan nantinya bagaimana dia menemukan solusi-solusi dari permasalahan si coachee tadi itu. Oke, berarti menurut Ibu indikatornya itu berada di posisi 6 atau 7 ketika sudah berhasil menggali potensi dan membuat pertanyaan berbobot buat di saat coaching nanti itu ya, Iya, untuk coaching ya. Iya, benar sekali Bu. Wah, ini sudah hampir jam 3 Bu ya. Iya. Bentar lagi nih coach Ibu akan datang. Kayaknya kita langsung ke ruangan aja nanti ya Bu. Nanti coach Ibu datang, saya langsung mengamati aja. Baik. Ya, terima kasih nih Bu ya. Ya, sama-sama Ibu. Iya, Semoga oke. sukses ya Bu ya. Amin. Semangat. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Dewi, Iya, Waalaikumsalam Bu Herman. apa kabar nih Bu? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bu Herman? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Nah, ini gini Bu, kita nih berdua meluangkan waktu, tentunya ada niat lah begitu ya Bu ya. Jadi niat saya ini ingin ngobrol-ngobrol sebentar lah sama Ibu Herman. Nah, kira-kira apa nih yang mau kita bicarakan nih sekarang Bu Herman? Baik, begini Bu ya, sebenarnya saya memiliki sedikit masalah pada saat saya mengajar di kelas. Jadi kebetulan sekali saya kan ngajarnya mata pelajaran bahasa Inggris kan Bu. Nah, jadi saya mengalami masalah itu, saya melihat siswa-siswa itu kurang mereka minat belajar bahasa Inggrisnya. Jadi ketika mereka berada di kelas, ketika belajar bahasa Inggris, mereka itu ngobrol sama teman-temannya, kemudian ada yang mengganggu teman-temannya, kemudian ada teman-teman yang menjawab tapi diejek-ejek seperti itu. Jadi itu permasalahan saya. Berarti sekarang posisinya Ibu Herman ini sedang memiliki permasalahan dalam pembelajaran bahasa Inggris ya Bu ya. Iya, Bu. Di mana Ibu katakan tadi bahwasanya ada siswa Ibu yang kurang bersemangat misalkan dalam belajar bahasa Inggris ataupun mungkin kurang motivasi lah gitu ya Bu ya. Nah, selain itu kira-kira apa lagi nih Bu Herman permasalahannya selain siswa yang kurang semangat tadi Bu? Permasalahan lainnya ada beberapa siswa itu Bu, ketika belajar bahasa Inggris itu mereka itu sering keluar gitu kan, keluar, kemudian ketika saya meminta mereka untuk mengerjakan tugas gitu kan, tidak semua dari mereka itu mengerjakan. Ada yang mengerjakan asal-asalan, ada sih yang benar gitu kan, cuman sebagian besarnya cuman
asal-asalan aja gitu. Itu juga salah satu permasalahan saya. Baik, berarti ibu juga memiliki permasalahannya di mana siswa tersebut mungkin sering lupa gitu untuk Iya. mengerjakan PR-nya gitu, Iya. atau bahkan ada siswa yang mungkin berpikir bahwasanya PR itu udahlah saya buat aja gitu, tapi dia tidak melakukan dengan benar gitu, atau Iya, dengan benar. penuh Iya. tanggung jawab gitu ibu ya. Bu Herma ya, ini kan sekarang ini Bu Herma, kita kan ini mempunyai waktu sebentar ya Bu Herma. Iya. Mungkin tidak lama karena saya nanti akan ada kegiatan lagi di luar gitu ya. Iya. Bu Herma. Nah, jadi sebelum kita mengobrol-ngobrol lebih panjang lagi, kira-kira tujuan kita yang ingin, yang ibu harapkan nanti setelah kita mengobrol begini, apa yang ibu harapkan nanti terhadap siswa tersebut ibu? Setelah selesai sesi ini, saya berharap siswa saya itu bisa mengikuti pelajaran bahasa Inggris itu dengan aktif. Kemudian mereka juga bisa berbahasa Inggris minimal pasif lah gitu kan. Nah, jadi ketika saya mengajarkan itu enak Bu, ada timbal baliknya gitu kan, ada komunikasinya, ada interaksinya di kelas begitu. Nah, berarti harapan ibu bahwasanya siswanya lebih aktif atau Iya. lebih nyambung ketika Iya. menggunakan mungkin bahasa Inggris ya Bu, Iya. karena ibu adalah guru bahasa Inggrisnya. Iya. Nah, kalau menurut pengamatan Ibu Herma nih, murid yang dikatakan Ibu Herma tadi, Ibu katakan bahwasanya siswanya mungkin belum terlalu bersemangat dalam berbicara bahasa Inggris, misalkan ini yang Ibu fokuskan sekarang motivasinya atau dalam dia berbicara bahasa Inggris tadi Ibu yang ingin kita gali. Kalau bisa sih dua-duanya ya Bu ya. Kalau bisa dua, kenapa harus satu gitu kan. Jadi kalau bisa mereka termotivasi dengan belajar bahasa Inggris, otomatis nanti kan mereka tertarik ini. Jadi bisa mereka berbahasa Inggris dan pada akhirnya nanti untuk tujuan pembelajaran itu pasti tercapai gitu. Baik. Nah, jadi Bu Herma, menurut Ibu permasalahannya Ibu ini atau posisi Ibu, posisi siswa, menurut Ibu nih Ibu berada di posisi mana nih antara skala 1 sampai 10 nih Bu Herma? Dari permasalahan yang sedang kami hadapi di kelas ini, saya merasa posisi kami itu berada di level 6. Level 6. Iya. Oke, bagus. Nah, Ibu merasa bahwasannya Ibu ini sekarang berada di posisi 6. Iya. Nah, apa nih Bu kendalanya? Kok Ibu masih berada di posisi 6 nih sekarang Bu? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, karena mungkin kurang komunikasi antara saya dengan peserta didik mungkin Bu ya. Kemudian ya untuk membuat siswa atau peserta didik itu tertarik dalam belajar bahasa Inggris gitu kan, tentunya ada peran saya yang harus saya kembangkan gitu. Mungkin di situ mungkin permasalahannya. Oke, baik, berarti sekarang posisinya Ibu ini merasa ada kurang di diri Ibu ya Bu, seperti kurangnya komunikasi Ibu Yes. dengan peserta didik Ibu, Iya. dan juga mungkin kurangnya ada pada diri Ibu, atau mungkin siswanya juga kurang Iya. semangat begitu ya Bu ya. Tentu banyaklah tantangan-tantangan Iya. yang Ibu hadapi nih Iya. ya Bu ya. Nah, dari Ibu sendiri untuk mencapai level 8 atau 7 ataupun 8 sepertinya mungkin agak susah untuk saat ini ya Bu ya. Kalau diusahakan mungkin bisa Bu. Oke, Tergantung dengan usahanya nanti lah ini Bu. oke, berarti dengan kondisi seperti ini Ibu masih yakin lah Ya, optimis bahwasanya, ya. bahwasanya levelan Ibu akan meningkat ya, pasti Iya. ya Bu ya, dari angka 6 kemudian ke angka 7 ataupun bahkan 7,5 sampai 8 gitu Iya. ya Bu. Nah, kalau dari pengamatan Ibu nih, tentunya kan ada rencananya nih untuk membuat murid-murid Ibu ini lebih
termotivasi lagi dalam pembelajaran bahasa Inggris nih Bu. Supaya Ibu dapat menimbulkan motivasi si anak atau peserta didik Ibu tersebut, apa nih yang Ibu lakukan untuk menggali motivasinya siswa gitu? Ini rencananya Bu ya. Iya. Jadi kebetulan sekali di sekolah kami itu kami punya komunitas belajar gitu kan. Jadi di situ kami diberikan materi-materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi saya rencananya nanti akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya tersebut. Selain daripada saya melakukan asesmen diagnostik, istilahnya untuk memetakan minat, kemudian bakatnya, kemudian gaya belajarnya. Saya juga nanti rencananya akan menggunakan metode-metode yang menarik, kemudian model-model pembelajaran yang menarik, serta saya rencananya juga akan menggunakan media games atau video begitu yang kira-kira bisa menarik minat peserta didik begitu. Oke, bagus sih kalau menurut saya ya Bu ya. Di sini bahwasanya untuk membangkitkan motivasi siswa tadi, Ibu melakukan seperti literasi, kemudian Ibu memodifikasi media-media pembelajarannya, kemudian Ibu juga melakukan pembelajaran seperti berdiferensiasi begitu ya Bu, atau bahkan media-media yang Ibu sajikan seperti game atau menonton video itu lebih menarik begitu ya Bu menurut Ibu. Iya. Nah, itu kan rencana Ibu. Kira-kira kapan nih yang akan Ibu lakukan nih? Rencananya kebetulan di kelas tersebut saya akan masuk minggu depan gitu kan. Jadi sebelum saya masuk itu saya akan merancang dulu nih model, kemudian media-media yang menarik tersebut. Jadi pas masuk di minggu depan bisa saya implementasikan. Baik, berarti intinya akan Ibu lakukan secepatnya. Iya, gitu ya, benar. Bu. Nah, lalu untuk meningkatkan motivasi yang Ibu katakan tadi, berarti Ibu tentunya membutuhkan bantuan atau kolaborasi gitu ya Bu ya. Nah, siapa nih yang akan terlibat nanti ke depannya untuk tindak lanjut apa Ibu nih rencana Ibu? Rencana saya. Iya. Jadi untuk melaksanakan kegiatan tersebut tentu tidak lepas dari kolaborasi ya Bu ya. Jadi saya rencananya mau berkolaborasi, berdiskusi dulu dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan sejawat. Saya juga rencananya memanggil wali murid. Jadi yang siswa murid-murid yang agak-agak susah ditangani, nanti saya panggil dulu orang tuanya untuk berdiskusi bagaimana solusi di rumah, kemudian bagaimana harusnya anak itu belajar seperti itu. Baik. Berarti nanti yang akan Ibu libatkan termasuk kepala sekolah tadi, kemudian rekan sejawat dan juga keluarga di sekolah Ibu lah, keluarga besar sekolah Ibu. Gitu. Nah, ini sepertinya waktu juga sudah berjalan. Saya juga masih mau ada acara. Ini sudah di penghujung pembicaraan kita nih ya Bu ya. Oke. Kalau begitu kita akan ketemu lagi mungkin di minggu depan ataupun 2 minggu ke depan jika kita memiliki waktu yang senggang begitu ya. Baik. Setelah Ibu nanti berkoordinasi dengan rekan sejawat Ibu, karena saya ini ingin melihat nih apa tindak lanjut yang sudah Ibu lakukan, apakah sudah berhasil ataupun belum begitu ya Bu. Oke, baiklah kalau gitu terima kasih ya Bu Herma atas kerjasamanya. Iya, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah setelah kita berdiskusi ini, saya merasa plong ya Bu ya. Akhirnya rupanya bisa saya mencari solusi itu. Iya. Oke. Terima kasih ya Bu ya. Iya, Ya, terima kasih Bu Herma ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Ibu Dewi, Ibu tadi sudah selesai ya melakukan coachingnya dengan Ibu Herma ya. Iya Bu. Bagaimana nih perasaan Ibu setelah melakukan coaching? Alhamdulillah saya sudah rasanya lega lah Bu, karena sudah melakukan coaching tadi. Berarti sudah mulai lega sekarang nih Bu ya. Iya benar sekali Bu. Nah,
tadi kan percakapan kita sebelum ini nih, Ibu mengatakan bahwa mengajukan pertanyaan berbobot itu berada di level 5 ya Bu ya. Kemudian ini ditingkatkan lagi ke level 6 atau 7 nih. Nah, menurut Ibu Dewi nih, saat melakukan coaching tadi tuh, kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot tadi itu sudah sampai di level berapa? Kalau menurut saya ya Bu, menurut saya mungkin diri saya ini sudah berada di level 7 kayaknya Bu. Kalau menurut Ibu ya, apa yang membuat Ibu berpikir bahwa itu sudah di level 7? Ini Bu, kalau menurut saya kenapa saya berada di posisi 7 ini, karena saya tadi menurut saya sudah dapat menggali potensi-potensi yang ada pada si kunci tadi. Kemudian saya juga sudah membantu menyelesaikan suatu permasalahan yang atau solusi yang dihadapi oleh si kunci tadi. Jadi itulah yang menurut saya ini berada di posisi 7 begitu Bu. Seperti itu Ibu Dewi ya, bahwa Ibu sudah bisa menggali potensi dari kunci tadi. Kemudian Ibu sudah dapat membantu mendapatkan solusi untuk kunci dari permasalahan dia ya Bu ya. Iya benar sekali Bu. Nah, setelah saya mengamati Ibu Dewi nih, Ibu sebenarnya sudah di posisi 8 bahkan lebih nih Bu. Karena ketika Ibu melakukan coaching tadi, saya sudah melihat Ibu tuh mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian menggali si coach ini dari permasalahan, sehingga coach Ibu itu tahu apa yang harus dia lakukan untuk permasalahannya. Dengan posisi Ibu sekarang, potensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan Ibu sebagai seorang coach? Ya, kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan, mungkin saya masih berfokus pada mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi ya Bu. Karena menurut saya kompetensi ini yang menurut saya itu sangatlah penting ya Bu ya, untuk menggali atau mencari solusi si kunci tadi begitu Bu. Jadi karena saya ingin meningkatkan level yang saya miliki ini dari level 5 ke 7, saya ingin mendalami lagi bagaimana saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot sehingga saya nanti akan berada di level 8 ataupun meningkat ke level 9 gitu, bahkan sampai 9,5 gitu Bu. Iya. Oke, baik, mantap sekali Ibu. Ibu bertutur bahwa Ibu masih belum puas ya Bu ya, dari level 6 ke 7 tadi. Iya. Bagus Bu, bagus, saya bangga sekali tentang kompetensi pertanyaan berbobot ini ya Bu ya. Iya. Ibu berharap nanti Ibu bisa meningkatkan lagi hingga di posisi yang lebih lah dari yang tadi ya Bu Iya ya. benar Bu. Nah, dari sini saya menangkap nih Bu, bahwa Ibu itu ada keinginan untuk meningkatkan dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi nanti saya akan mencoba merapikan lagi dokumentasi kita ini. Dalam percakapan yang kita lakukan ini, nanti kita atur pertemuan lagi Bu, sekitar sebulan atau 2 bulan lah ya Bu ya. Saya akan datang, kita bicarakan lagi tindak lanjutnya gitu, sehingga nanti Ibu Dewi bisa benar-benar naik ke level 9 atau 10 atau 9,5, tapi 10 lah bagus ya Bu ya. Ini harapan Ibu ya Bu ya. Benar sekali Bu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya sore ini, meluangkan waktu sehingga kita bisa melakukan kegiatan ini. Sampai ketemu lagi ya Bu ya, sebulan atau 2 bulan yang akan datang ya Bu Dewi ya. Baik, ini saya juga tentunya mengucapkan banyak-banyak terima kasih nih kepada Iya. Bu Suri karena sudah membantu saya untuk melakukan persiapan apa yang sudah menjadi tugas saya, yaitu skripsi tadi gitu. Ya, sama-sama Ibu, semangat ya Ibu ya. Iya, Kita terima akan kasih, Bu. bertemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi